Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, Abu Nawas dan Abu Jahil akhirnya memutuskan untuk beristirahat di sebuah padang yang terbuka. Malam itu langit cerah bertabur bintang, angin berhembus sejuk dan perut mereka mulai keroncongan. Mereka pun mendirikan kemah seadanya. Abu Jahil lalu merebahkan tubuhnya dengan malas sambil menguap lebar. Abu Nawas, berilah keledai kita makanan supaya besok kuat untuk berjalan. Aku sudah sangat capek, Abu Nawas, kata Abu Jahil dengan mata yang setengah terbejam. Abu Nawas yang juga kelelahan pun langsung menolak. Aku juga capek, Abu Jahil. Seharian aku juga belum istirahat. Keduanya pun mulai berdebat, tak ada yang mau mengalah. Masing-masing bersikeras bahwa dirinya lebih lelah. Akhirnya Abu Nawas pun mendapatkan ide yang cerdik. Ya sudah, begini saja, kita buat kesepakatan. Siapa yang pertama kali berbicara, dialah yang harus memberi makan keledai, usul Abu Nawas. Abu Jahil pun berpikir sejenak, lalu mengangguk tanda setuju. Baik, aku setuju. Dan sejak saat itu keduanya pun diam seribu bahasa. Tidak ada yang berani berbicara duluan karena tidak mau kalah. Dan tak butuh waktu lama, keduanya pun tertidur pulas di dalam kemah. Menjelang tengah malam, Abu Nawas merasakan ada sesuatu yang tak beres. Ia terbangun dan mengintip keluar kemah. Matanya terbelalak ketika melihat sesosok bayangan hitam sedang mengendap-endap masuk ke dalam kemah mereka. Pencuri. Namun Abu Nawas langsung teringat dengan kesepakatan mereka. Jika ia berbicara lebih dulu, berarti dialah yang harus memberi makan keledai. Ia pun tetap diam dan hanya memperhatikan gerak-gerik pencuri itu dengan waspada. Si pencuri mulai mengacak-ngacak barang mereka, mengambil perbekalan, kantung uang, dan bahkan selimut Abu Jahil. Tapi Abu Nawas tetap tak bergeming. Pencuri itu semakin berani. Ia mengambil sisa makanan mereka, lalu membawa pelana keledai. Bahkan ia hampir saja mencuri keledai mereka. Namun karena keledai itu cukup keras kepala, akhirnya pencuri itu menyerah dan pergi dengan membawa barang-barang yang lain. Sementara itu Abu Jahil masih mendengkur dengan nyenyak, sama sekali tidak menyadari kejadian itu. Dan keesokan paginya, saat sinar matahari mulai menyinari padang terbuka, Abu Jahil terbangun sambil menguap lebar. Namun begitu melihat sekeliling, wajahnya langsung pucat. Astagfirullah, kita dirampok, Abu Nawas, teriaknya panik. Abu Nawas yang masih bersantai pun menjawab dengan tawa kegirangan. Kau kalah, Abu Jahil. Kamu yang harus memberi makan keledai, kata Abu Nawas dengan riang. Abu Jahil pun menatapnya dengan wajah yang bingung sekaligus marah. Kamu sudah gila, Abu Nawas. Barang-barang kita habis dicuri dan kamu malah senang. Abu Nawas pun mengangguk santai. Tentu saja aku senang. Itu artinya aku tidak perlu memberi makan keledai. Abu Jahil pun hampir pingsan mendengar jawaban itu. Tapi kenapa kamu tidak berteriak atau setidaknya membangunkanku, Abu Nawas? Tanya Abu Jahil kesal. Abu Nawas pun mengangkat bahu. Oh, tidak bisa. Kalau aku melakukannya, aku yang kalah dan harus memberi makan keledai. Abu Jahil pun menepuk jidatnya dengan frustasi. Dasar gila kamu, Abu Nawas. Kita kehilangan semua barang, tapi yang kamu pikirkan cuma keledai. Abu Nawas pun tersenyum dengan santai. Tenang saja, Abu Jahil. Yang penting kita masih punya keledai. Kalau keledai kita pintar, mungkin dia bisa menemukan jalan ke kota terdekat, dan kita bisa mencari makanan di sana. Abu Jahil pun hanya bisa menghela nafas panjang sambil menatap keledai mereka yang tampak lebih pintar daripada Abu Nawas pagi itu. Sementara itu, keledai mereka pun mengembik pelan, seolah berkata lapar. Kisah selanjutnya.
Seperti biasa, di waktu senggangnya, Abu Nawas selalu menyempatkan diri untuk berkumpul bersama kawan-kawannya. Mereka duduk di bawah pohon rindang, menikmati suasana sore sambil berbincang. Tentu saja momen ini selalu menjadi kesempatan bagi teman-temannya untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Mereka senang sekali mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang aneh, berharap bisa membuat Abu Nawas kebingungan. Suatu hari, salah satu kawannya bertanya, "Abu Nawas, menurutmu hewan apa yang paling luar biasa di dunia ini?" Tanpa pikir panjang, Abu Nawas pun langsung menjawab, "Hewan yang paling luar biasa itu adalah ikan, kawan." Kawan-kawannya pun saling pandang dan tertawa. "Ikan? Apa alasannya? Kenapa bukan singa, elang, atau gajah?" tanya mereka dengan nada heran. Abu Nawas pun tersenyum dan menjawab dengan santai, "Ya, karena ikan itu berbakat, cerdas, dan berperilaku baik, kawan. Bahkan ada satu bakat luar biasa yang dimiliki ikan, tapi tidak dimiliki oleh manusia." Kawan-kawannya pun semakin penasaran. "Hah? Bakat apa itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun melipat tangan di dadanya dan berkata, "Ikan bisa hidup di dalam air tanpa tenggelam, sedangkan manusia tidak bisa." Teman-temannya pun terdiam sejenak, lalu mulai tertawa kecil. Namun salah satu dari mereka tetap ingin menjatuhkan Abu Nawas. "Itu omong kosong, Abu Nawas. Jawabanmu konyol. Ikan itu tidak bisa bicara, sedangkan manusia bisa berbicara dengan lancar. Kami telah melihat ratusan ikan, bahkan ribuan ikan, tapi tidak ada satupun yang bisa berbicara, Abu Nawas," protes salah satu kawannya. Abu Nawas pun tersenyum lebih lebar. Dengan santai ia bertanya, "Apakah ketika kalian berada di dalam air, kalian juga bisa berbicara?" Semua kawan-kawannya pun terdiam, lalu saling pandang. Setelah beberapa detik, mereka akhirnya tertawa terpinggal-pinggal. "Benar juga ya, kalau kita di dalam air, kita tidak bisa berbicara," kata salah satu mereka sambil menepuk dahinya. Abu Nawas pun hanya tersenyum penuh kemenangan. Sekali lagi, ia berhasil membungkam teman-temannya dengan kecerdikannya. Kisah selanjutnya. Alkisah, Baginda Raja menerima kedatangan seorang tamu, seorang sastrawan ternama dari negeri seberang. Dan tamu itu tidak hanya pandai membuat syair, tetapi juga mahir menyusun pertanyaan-pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab. Orang tersebut bernama Hasan, yang kepandaiannya bahkan mungkin setara dengan Abu Nawas. Dan tujuan Baginda Raja mengundangnya ke istana adalah untuk mengetahui seberapa cerdiknya Hasan. Sebelum mempertemukan dengan Abu Nawas, Baginda Raja ingin terlebih dahulu menguji kecerdikan dan kepandaian Hasan. Kemudian Baginda Raja memberi serangkaian pertanyaan sulit dan beberapa tebakan konyol yang terkesan aneh namun membingungkan. Anehnya, Hasan dengan mudah menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ia tak perlu waktu lama untuk berpikir. Dari situlah Baginda Raja mengakui bahwa Hasan bukanlah sastrawan sembarangan. "Hasan, sekarang gantian kamu yang memberikan pertanyaan. Aku ingin tahu seberapa sulit pertanyaanmu," seru Baginda Raja. "Baiklah, Paduka yang mulia. Apa yang paling kuat di dunia tapi juga sangat ringan, Paduka?" tanya Hasan. Mendengar pertanyaan itu, Baginda Raja pun kebingungan untuk menjawabnya, meskipun telah berpikir cukup lama. Jawabannya selalu salah, dan selalu salah. Lalu Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya untuk mencari jawaban. Bahkan Baginda Raja sampai rela memberikan hadiah emas berlimpah kepada menteri yang berhasil menjawab. Namun tak satupun menteri yang berani mengajukan jawaban, karena jika salah mereka akan dihukum oleh Baginda Raja.
"Ah, dasar menteri macam apa kalian? Masa tidak ada yang bisa?" gerutu Baginda Raja. Salah satu menteri akhirnya berkata, "Wahai Paduka yang mulia, bukankah ini keahlian Abu Nawas? Saya yakin hal ini pasti mudah baginya." Baginda Raja pun membalas, "Kalau itu aku sudah tahu. Aku ini kan ingin memberi kesempatan dulu kepada kalian. Tapi ternyata kalian semua adalah menteri yang bodoh," kata Baginda Raja dengan kecewa. Dan karena kecewa itulah Baginda Raja segera memerintahkan beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas untuk menghadap. Akhirnya kamu datang juga, Abu Nawas," sapa Baginda Raja dengan senyum bahagia. "Memangnya ada apa, Paduka?" tanya Abu Nawas. "Perkenalkan tamuku ini. Dia ini namanya Hasan. Hasan adalah sastrawan ternama. Tentu kamu sudah mengenalinya kan? Nah, aku ingin mengetahui siapa di antara kalian yang paling pandai," ujar Baginda Raja. Lalu Baginda Raja pun menyuruh Hasan dan Abu Nawas untuk mengadu kecerdasan. Hasan yang merasa namanya lebih tersohor ketimbang Abu Nawas, awalnya enggan ikut serta karena ini menyangkut harga diri dan kehormatan sebagai sastrawan terkemuka. Ia pun mengajukan syarat kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, saya bersedia melawan Abu Nawas, tapi ada syaratnya, Paduka," ujar Hasan. "Syarat? Apa syaratnya, Hasan?" tanya Baginda Raja. "Begini, Paduka. Jika Abu Nawas tidak bisa menjawab pertanyaanku, Paduka harus memberikan separuh kerajaan. Namun jika jawaban Abu Nawas benar, aku akan berhenti menjadi sastrawan selama-lamanya. Dan itu cukup adil, bukan, Paduka?" balas Hasan. Mendengar itu Baginda Raja pun terkejut. "Mana mungkin aku rela mempertaruhkannya. Tapi mengingat resiko yang dia tanggung sebagai sastrawan ternama, tentu ini bukan perkara yang mudah," gumam Baginda Raja. Awalnya Baginda Raja pun merasa ragu untuk menerima tantangan tersebut. "Bagaimana, Abu Nawas? Apa kamu bersedia?" tanya Baginda Raja, memastikan pilihan ada pada Abu Nawas. "Saya hanya menjalankan perintah, Paduka," jawab Abu Nawas singkat. "Tapi apakah kamu yakin bisa menghadapinya? Hasan itu sangat pandai dan jenius, Abu Nawas," ujar Baginda Raja dengan tersenyum. Abu Nawas pun menjawab, "Paduka, dalam setiap kesusahan Allah selalu menyediakan jalan. Gembok itu dibuat karena ada kuncinya, Paduka. Begitu pula setiap pertanyaan pasti ada jawabannya." Baginda Raja pun menghela nafas panjang lalu berkata, "Itu yang aku khawatirkan, Abu Nawas. Aku tidak yakin kamu mampu menjawabnya." "Sesungguhnya tidak ada pertanyaan yang sulit, Paduka. Tergantung bagaimana orang mencari jawabannya," jawab Abu Nawas. Mendengar itu, keraguan Baginda Raja pun mulai memudar. "Baiklah Abu Nawas, aku terima tantangan Hasan. Tapi ingat, kalau kamu salah, bukan hanya aku yang kehilangan separuh kerajaanku, tapi kamu juga akan kehilangan kebebasanmu. Kamu harus siap di penjara. Apa kamu siap?" ancam Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Abu Nawas pun mengangguk, dan maka dimulailah adu kecerdasan antara Hasan dan Abu Nawas. Hasan memulai pertanyaannya. "Wahai Abu Nawas, aku hanya akan memberimu 2 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan ini sudah sering aku lontarkan setiap kali berdebat dengan orang-orang pintar. Dan sampai saat ini, belum ada seorang pun yang bisa menjawabnya." Mendengarkan itu, Baginda Raja kembali dibuat cemas. Namun keputusan telah diambil. Hasan pun melanjutkan dengan pertanyaan pertama. "Apa yang paling kuat di dunia, tapi sebenarnya sangat ringan?" Alih-alih menjawab, Abu Nawas pun justru bersiul dan meniup-niupkan tangannya beberapa kali. "Berikan jawabanmu, Abu Nawas," desak Baginda Raja. "Jangan khawatir, Paduka. Barusan saya sudah menjawabnya," balas Abu Nawas. Hasan yang bingung segera bertanya, "Yang mana? Apakah jawabanmu berupa siulan atau hembusan tangan?" "Oh tidak, keduanya adalah jawabanku. Karena jawabannya adalah udara. Kamu lihat sendiri, aku dengan mudah menghembuskan udara dari mulutku dan meniup tanganku. Udara terasa sangat ringan, bahkan tanpa beban.
Namun udara juga mampu menghancurkan segalanya. Badai angin bisa merobohkan istana, angin topan menghancurkan desa, dan ombak laut besar pun disebabkan oleh udara. Jadi pertanyaan tentang yang paling kuat dan yang paling ringan telah terjawab dengan jelas. Ya, kamu benar Abu Nawas, kamu benar, puji Hasan. Kemudian Hasan pun mengajukan pertanyaan yang terakhir. Apa yang selalu ada di antara manusia, tetapi kehadirannya tidak bisa terlihat, dan meskipun demikian bisa menimbulkan pertengkaran atau membuat orang menjadi mulia? Dengan enteng Abu Nawas pun langsung menjawab, janji, itulah jawabannya. Oh ya? Bisa kamu jelaskan Abu Nawas? Tantang Hasan. Janji selalu ada di antara manusia. Nah, ketika janji itu ditepati, ia membuat orang itu menjadi terhormat dan mulia. Namun ketika janji itu dikhianati, ia menimbulkan permusuhan dan pertengkaran. Jelas Abu Nawas. Hasan pun berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Mungkin sudah saatnya bagiku untuk menanggalkan kedudukanku sebagai sastrawan nomor 1 di dunia. Dan lagi pula aku merasa sudah tua. Hanya kamu yang layak menggantikan posisiku Abu Nawas. Sementara itu Baginda Raja pun merasa lega. Karena berkat kecerdikan Abu Nawas, ia tidak kehilangan separuh kerajaannya. Dan sebagai ungkapan sukacita, Baginda Raja pun menghadiahkan pudi-pudi emas kepada Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Sudah menjadi rutinitas istana ketika dipimpin Raja Harun Ar-Rasyid. Di setiap bulannya mengadakan pertemuan rutin dengan semua menteri-menterinya. Baginda Raja mengumpulkan semua menterinya tanpa terkecuali. Dan tak ketinggalan juga, orang cerdik satu ini selalu ada dalam setiap kesempatan bersama Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Abu Nawas selalu setia mendampingi Raja Harun Ar-Rasyid. Terkadang menjadi penasehatnya, terkadang dimintai pendapat, bahkan diminta untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dan tak jarang pula Abu Nawas memberikan cerita-cerita lucunya untuk mencairkan suasana tegang istana yang dipenuhi dengan pembahasan-pembahasan serius. Satu persatu para menterinya melaporkan hasil kerja mereka. Ada yang melaporkan tentang perekonomian, ada yang tentang pertahanan, pendidikan, pertanian, dan lain-lain. Semuanya dibahas secara detail dan menyeluruh. Bahkan tak jarang pula dilaporkan berbagai masalah, yang sudah tentu masalah itu akan dibahas di pertemuan tersebut dan langsung dicarikan solusi atau jalan keluarnya. Inilah yang membuat Baginda Raja terkadang merasa jenuh. Karena dari pagi sampai sore, semua yang ada di kepalanya adalah hal-hal yang serius. Di sela-sela waktu inilah, terkadang Baginda Raja meminta kepada Abu Nawas untuk memberikan cerita-cerita lucunya, hanya sekedar untuk menghilangkan rasa jenuhnya. Dan beberapa kali Baginda Raja juga melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang aneh bin nyeleneh kepada Abu Nawas. Dan pasti jawaban dari Abu Nawas berhasil membuat semua orang di istana tertawa terbahak-bahak. Dan tak jarang pula orang-orang berdecak kagum dengan jawaban Abu Nawas, karena selalu ada nilai-nilai kebajikan dalam setiap ucapan Abu Nawas. Seperti pada kisah kali ini, Raja Harun Ar-Rasyid yang sudah merasakan jenuh karena penuh dengan pembahasan masalah yang serius mencoba mencairkan suasana. Ia bertanya kepada Abu Nawas, "Abu Nawas, coba kau jelaskan padaku, mengapa di dunia ini ada siang dan malam?" Abu Nawas yang selalu siap dengan kata-kata cerdas dan humor yang khas pun tersenyum.
Dan tak butuh waktu lama, ia langsung menjawab. Paduka yang mulia, siang dan malam itu adalah hasil perdebatan seru antara matahari dan bulan, kata Abu Nawas dengan tawanya yang halus. Dengan penuh penasaran, Baginda Raja bertanya, perdebatan? Memang apa yang mereka perdebatkan? Abu Nawas kemudian menjelaskan, jadi begini Paduka, awalnya matahari dan bulan itu muncul bersamaan. Mereka berdua selalu bersama-sama menyinari dunia ini. Tapi suatu ketika, matahari merasa iri kepada bulan. Karena di antara mereka berdua, mataharilah yang paling bekerja keras dengan mengeluarkan sinar yang lebih terang daripada bulan. Karena kesal itulah, matahari memutuskan setiap harinya ada waktu istirahat untuknya. Dan bulan terpaksa menggantikannya. Baginda Raja dan semua orang di istana pun tertawa mendengar penjelasan Abu Nawas itu. Mereka sadar jawaban Abu Nawas itu memang mengarang, tapi masuk akal juga. Kamu cerdik Abu Nawas. Tapi ada lagi, kenapa terkadang siang lebih lama daripada malam? Terkadang juga malam lebih lama daripada siang? Tanya Baginda Raja dengan masih sambil tersenyum. Abu Nawas kemudian menatap ke arah matahari dan berkata, ya begitulah Paduka. Memang awal adanya siang dan malam itu karena si matahari merasa iri dan kesal kepada bulan. Tapi matahari juga masih mempunyai rasa sayang pada bulan. Karena bagaimanapun mereka berdua kan dulunya teman akrab, selalu bersama-sama menyinari dunia. Nah, karena rasa sayangnya itulah, terkadang matahari memberikan waktu yang lebih kepada bulan untuk istirahat. Begitu juga sebaliknya Paduka. Bulan terkadang memberikan waktu yang lebih kepada matahari dalam istirahatnya. Makanya, kadang siang lebih lama, kadang malamnya yang lebih lama. Kembali, seisi istana tertawa bahagia mendengar jawaban Abu Nawas. Tetapi saat mereka masih larut dalam tawa, Abu Nawas kembali berkata, ada satu lagi Paduka. Memang rasa saling sayang mereka masih ada. Tapi terkadang, ya walaupun jarang, mereka saling berselisih, saling menjatuhkan satu sama lain. Nah makanya itu bisa terjadi yang namanya gerhana matahari. Ini berarti bulan sedang kesal ke matahari. Ia berusaha menutup sinar matahari. Dan terkadang juga ada gerhana bulan, berarti matahari sedang kesal sama bulan. Tak elak, tawa mereka pun semakin pecah. Sambil tertawa, Baginda Raja bertanya, Abu Nawas, apa yang ingin kau sampaikan dari kisahmu itu? Dengan menghela nafas panjang, Abu Nawas menjelaskan, ya begitulah Paduka, kehidupan kita di dunia ini. Kita semua ini menjalankan perannya masing-masing. Walaupun tak bisa dihindari, pasti ada saja masalah atau konflik di antara kita. Tapi yang perlu diingat Paduka, kita semua ini adalah saudara. Kita mempunyai rasa kasih sayang yang mengikat satu sama lain sebagai manusia. Dan di penjelasan Abu Nawas inilah, semua yang hadir di istana merasa kagum dan membenarkan ucapan Abu Nawas, apalagi Baginda Raja Harun Ar-Rasyid. Dan tepuk tangan yang meriah memecah keheningan. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang tuan tanah, tetangga Abu Nawas yang kaya raya. Hampir semua warga desa setempat bekerja di perkebunan milik tuan tanah tersebut. Tapi tuan tanah itu memiliki sifat yang kikir dan pelit. Tidak hanya itu saja, dia juga berprofesi sebagai rentenir. Abu Nawas yang bijaksana resah atas sifat tetangganya itu. Dia berpikir keras bagaimana cara agar sang tuan tanah bertobat dan tidak melanjutkan profesi laknatnya. Setelah perenungan yang mendalam, ide cemerlang Abu Nawas pun muncul. Dan pada keesokan harinya, Abu Nawas menemui kawan-kawannya yang sedang asik nongkrong di warung. Dia bercerita, semalam aku mendapatkan wangsit dalam mimpiku yang gak bisa aku tolak. Memangnya wangsit apa Abu Nawas? Tanya salah satu kawannya. Wangsit itu mengatakan bahwa apapun yang dititipkan padaku akan beranak.
sahut Abu Nawas. Beranak? Beranak gimana maksudnya? Tanya kawan-kawannya. Ya, ketika kalian menitipkan benda padaku seperti ayam, maka dalam beberapa hari ayam itu akan beranak dan bertambah. Begitupun ketika kalian menitipkan uang atau aku meminjam uang kepada kalian. Beberapa hari kemudian, uang itu akan beranak dan bertambah, kata Abu Nawas dengan serius. Sebagian kawannya percaya, sebagian kawan lainnya nggak percaya. Mereka berpikir ini adalah usaha Abu Nawas agar bisa meminjam uang. Wah, kalau begitu, aku akan menitip 1 ekor kambing padamu nanti sore, kata salah satu kawan yang percaya. Aku juga, aku mau menitip 2 dinar uang padamu, timpal kawan lainnya. Ternyata setelah 5 hari berlalu, kambing dan uang yang dititipkan kepada Abu Nawas benar-benar beranak. Dari 1 ekor kambing dikembalikan menjadi 5 ekor. Begitupun uang yang dititipkan. Dari 2 dinar dikembalikan menjadi 5 dinar. Berita kehebatan Abu Nawas ini tersebar luas ke penduduk desa. Berita itu sampai juga kepada telinga tuan tanah yang pelit dan berprofesi sebagai kang rentenir. Hingga pada suatu hari, tuan tanah bersama para pengawalnya mendatangi rumah Abu Nawas. Dia menanyakan, "Wahai Abu Nawas, kamu sedang butuh apa? Katakan saja, nanti aku bantu. Gak usah sungkan-sungkan." "Maaf tuan, sepertinya saat ini saya sedang tidak membutuhkan apa-apa," kata Abu Nawas. "Ya sudah, nanti kalau kamu perlu apa-apa, datang saja padaku. Gak usah sungkan-sungkan," timpal tuan tanah dengan senyum yang ramah, kemudian berlalu meninggalkan rumah Abu Nawas. Suatu sore Abu Nawas merasa lapar. Dia sudah tidak mempunyai apapun di dalam rumah untuk dimakan. Kemudian dia teringat akan tuan tanah dan rencananya dulu. Abu Nawas langsung mendatangi rumah si tuan tanah. Dia meminjam 3 butir telur untuk dimakan. 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan telur tersebut. Tuan tanah kaget ketika membuka bingkisan dari Abu Nawas. 3 telur tuan tanah kini menjadi 15 telur. "Abu Nawas, kamu mau butuh apa lagi? Ayam, kambing, apa uang? Silahkan, kamu mau butuh berapa?" tanya si tuan tanah dengan girang. "Enggak tuan, sepertinya saya sudah cukup. Saya lagi nggak butuh apa-apa," kata Abu Nawas beralasan. "Sudahlah Abu Nawas, nih ini aja nih, uang 100 dinar kamu bawa. Siapa tahu kamu nanti ada kebutuhan mendadak," kata si tuan tanah dengan menyodorkan sekantong uang berisi 100 dinar. "Waduh tuan, saya jadi nggak enak kalau begini. Saya jadi ngerepotin tuan," jawab Abu Nawas. "Gak apa-apa Abu Nawas, tenang aja. Tapi biasa ya, beranak," kata si tuan tanah penuh harap. "Oh siap tuan, saya akan menjaganya," jawab Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas pun undur diri untuk pamit pulang. Tidak terasa 5 hari berlalu, Abu Nawas tak kunjung datang. Hingga 1 bulan pun Abu Nawas tak kunjung datang untuk mengembalikan uang milik tuan tanah. "Ya Abu Nawas, sudah 1 bulan aku menantimu, tapi kamu tidak datang juga ke rumahku," kata tuan tanah. "Oh iya tuan, sebenarnya dari kemarin-kemarin aku akan ke rumah tuan, namun aku sibuk sekali. Nah, berhubung tuan sudah ada di sini, sekalian ada yang ingin aku bicarakan juga tuan," kata Abu Nawas beralasan. "Oh gak apa-apa saudaraku, silahkan, apa yang ingin kau bicarakan?" timpal tuan tanah. "Jadi begini tuan, sebenarnya uang yang tuan pinjamkan kepadaku buru-buru beranak. 3 hari kemudian malah mati gak tersisa," terang Abu Nawas. "Apa maksudmu Abu Nawas?" tanya tuan tanah sambil emosi. "Kamu mau mempermainkanku ya?" sambung tuan tanah. "Ya bagaimana ya tuan ya? Karena memang ketika sesuatu itu bisa beranak, pasti sesuatu itu juga bisa mati tuan. Ya mungkin tuan lagi kena apesnya aja. Gimana kalau misalkan tuan pinjamkan uang ke saya lagi? Ya jangan banyak-banyak lah tuan, 500 dinar aja. Biar nanti kembalinya bisa menutupi uang yang mati kemarin," kata Abu Nawas memancing. "Gila kamu, 100 dinar aja mati, apalagi 500 dinar.
ujar si tuan tanah sambil ngeloyor pergi. Ia tak berani memperpanjang urusan itu dengan Abu Nawas, karena ia tahu Abu Nawas adalah orang dekatnya kerajaan. Kalau sampai ia menuntut, yang ada malah dia yang bakalan masuk bui karena menjalankan bisnis rentenir laknatnya itu.